Kembali lagi dengan Miss Eva. Jadi hari ini kita membahas tentang metabolisme sel ya nak. Tapi kali ini kita lebih fokus membahas tentang katabolisme. Jadi di pertemuan kemarin Miss udah jelaskan apa itu metabolisme ya nak ya. Oke, jadi Miss harapkan semua anak Miss didengarkan Miss, ditonton video Miss sampai habis, dan jangan lupa dicatat setiap materi yang Miss sampaikan. Nah, jadi Miss jelaskan apa itu katabolisme lagi ya, walaupun di pertemuan kemarin udah Miss jelaskan. Jadi katabolisme itu merupakan pemecahan molekul ya. Jadi molekul yang kompleks itu dipecah lagi menjadi molekul yang lebih sederhana. Tapi molekul yang kita pecah itu dalam konteks ini adalah karbohidrat, lemak, dan protein ya nak. Nah, jadi contoh dari katabolisme itu adalah respirasi dan fermentasi. Jadi nak, respirasi itu adalah pernapasan ya. Nah, jadi respirasi ini merupakan proses reduksi, oksidasi, dan dekomposisi dari senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana lagi, baik itu menggunakan oksigen maupun tanpa menggunakan oksigen. Jadi proses respirasi kita ini terbagi atas dua, yaitu aerob dan anaerob. Nah, jadi kalau misalnya pernapasan aerob itu menggunakan oksigen, sedangkan proses anaerob tanpa membutuhkan oksigen. Ini ada 4 tahap ya nak untuk respirasi aerob ya. Yang pertama ada glikolisis, kemudian yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga ada siklus Krebs, yang keempat ada transport elektron ya. Jadi panjang sekali untuk proses pemecahan glukosanya ya. Jadi untuk kali ini kita lebih spesifik membahas proses di glikolisis. Untuk 3 tahap lagi kita akan membahas di pertemuan berikutnya. Anak-anak Miss tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar dari sel hewan ya. Jadi ini materi di kelas 2 kemarin kamu bahas, belajar tentang sel, dan yang Miss kasih tunjuk ini adalah gambar dari sel hewan. Nah, jadi sel hewan ini memiliki organel-organel selnya dan cairan-cairan dalam selnya. Nah, jadi pada tahap glikolisis nanti tempatnya itu berada di sitoplasma, sedangkan 3 tahap lagi berada di mitokondria. Jadi mitokondria ini nak disebut sebagai the power of cell ya, bukan the power of love ya. Nah, jadi mari kita bahas selanjutnya proses dari glikolisis. Nah, jadi sebelum kita membahas tentang tahap-tahap proses dari glikolisis ya nak, kita harus tahu dulu kepanjangan-kepanjangan dari singkatan-singkatan yang akan Miss tunjuk di proses glikolisisnya. Nah, yang pertama ada ATP. Jadi ATP ini adalah adenosin trifosfat ya nak. Jadi ada 3 fosfatnya. Kemudian ada adenosin difosfat ya, atau disingkat dengan ADP. Kemudian ada fosfogliseraldehida disingkat dengan PGAL. Kemudian ada nikotinamida adenosin dinukleotida hidrogen atau disingkat dengan NADH, dan kemudian ada NAD+ ya, yaitu nikotinamida adenosin dinukleotida ya. Jadi ini perlu dipahami dan diingat ya nak ya. Proses dari glikolisis ya. Jadi glikolisis itu nak terbagi atas 2 kata ya, gliko dan lisis. Nah, jadi gliko ini berasal dari kata glukosa, yaitu artinya adalah monomer dari karbohidrat ya, atau disebut dengan monosakarida. Jadi lisis itu merupakan pemecahan ya. Jadi glikolisis ini merupakan proses pemecahan glukosa menjadi senyawa yang lebih sederhana lagi. Kita bahas proses glikolisis yang pertama ya nak. Nah, jadi glukosa itu ya, dia akan mengikat satu fosfat dari ATP. Jadi dia membutuhkan fosfat ini untuk memecah molekul glukosanya ya, sehingga tadi kan ATP itu adenosin trifosfat ya, ada 3 fosfatnya. Jadi si glukosa mengikat satu fosfatnya sehingga si ATP ini berubah menjadi ADP ya, adenosin difosfat ya. Dia akan berubah nama menjadi glukosa 6-fosfat ya. Kenapa 6-fosfat?
bukan karena 6 molekul fosfatnya, tetapi di atom C ya. Jadi kan glukosa itu kan dia senyawa kimianya C6, H12O6 ya. Ada 6 atom C ya. Jadi di atom C ke-6 si fosfat ini terikat oleh si atom C. Makanya dia dikatakan glukosa 6 fosfat ya. Mungkin di kimia nanti kalian udah belajar yang namanya sistem penamaan molekul atau senyawa kimia. Nah, glukosa 6 fosfat akan mengikat lagi satu fosfat dari si ATP ya. Nah, makanya Miss kasih tunjuk di sini ada 2 ATP, ada 2 ADP ya. Jadi untuk mengubah glukosa menjadi fruktosa 1,6 fosfat ya, di fosfat. Jadi dia membutuhkan 2 fosfat ya nak ya. Nah, jadi ketika glukosa 6 fosfat ini membutuhkan satu lagi fosfat untuk proses pengubahannya, maka terbentuklah yang namanya proses isomerasi ya. Jadi isomerasi ini akan mengubah dari glukosa 6 menjadi menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Di artinya 2. Berarti di dalam rantai tersebut terdapat 2 fosfat ya nak ya. Jadi 1,6 itu artinya adalah di atom C1 ada terikat fosfat, kemudian di atom C6 ya terikat fosfat. Jadi makanya namanya fruktosa 1,6 difosfat. Tahap selanjutnya adalah fruktosa 1,6 difosfat akan dipecah lagi menjadi PGAL ya atau fosfogliseraldehida ya. Nah, jadi PGAL akan menghasilkan yang namanya NADH. Jadi NADH ini merupakan energi tapi belum bisa dipakai ya. Jadi kita nggak membahas tentang NADH gimana caranya untuk menjadi energi anak ya. Nah, jadi ketika NADH terbentuk, nah jadi nanti pada tahap proses pembentukan asam pirufat tidak ada lagi fosfatnya. Nah, jadi fosfatnya ini kemana? Fosfatnya akan terikat kepada ADP ya. Jadi ADP itu tadi kan adenosin difosfat, maka terikat dengan fosfatnya si PGAL ya, fosfogliseraldehida akan terikat menjadi terikat kepada ADH, kemudian membentuk yang namanya energi ya. Nah, jadi ketika proses PGAL menjadi asam pirufat, dia menghasilkan 4 ATP ya nak ya, dan 2 NADH ya. Nah, jadi pada proses ini kita lihat hasilnya ya. Di tahap dari pembentukan glukosa sampai ke fruktosa 1,6 difosfat, di situ proses membutuhkan energi ya. Jadi energi yang dibutuhkan adalah 2. Nah, sedangkan dari tahap proses fruktosa 1,6 difosfat menjadi asam pirufat, di situ terjadi pembentukan energi ya. Jadi pembentukan energinya itu ada 4 ATP ya. Nah, jadi hasil akhirnya itu adalah 4 energi ATP dikurang 2 ATP. Jadi hasilnya adalah 2 ATP ya. Kemudian apa yang dihasilkannya lagi yaitu ada 2 NADH, kemudian ada 2 asam pirufat ya. Nah, jadi ada Miss kasih carcep ya untuk menghafal hasil akhir dari glikolisis, yaitu 2 AAN. AAN ini apa? Yang pertama 2 asam pirufat, 2 ATP dan 2 NADH ya. Nah, jadi itu merupakan proses dari si glikolisis ya nak ya. Nah, jadi berikut rincian yang Miss buat ya, bahwasanya glikolisis berlangsung di sitoplasma, kemudian merupakan reaksi yang membutuhkan oksigen. Kemudian glukosanya itu memiliki 6 atom C, dan dari 6 atom C ini akan berubah menjadi 3 asam pirufat gitu. Jadi itu saja
penjelasan Miss hari ini ya. Jadi ini ada tugas Miss kasih ya. Jelaskan enzim-enzim ya yang berperan dalam proses glikolisis. Jadi Miss harapkan hari ini dikerjakan dan dikumpulkan tugasnya dan langsung dikirim ke WhatsApp pribadi Miss ya. Untuk pertemuan berikutnya kita bahas tahap-tahap dekarboksilasi oksidatif asam pirufat. Oke, sampai di sini materi yang Miss sampaikan. Apabila Miss ada salah kata, Miss mohon maaf dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.